Masih di zona inspirasi Manado Maju dan Sejahtera bersama Wali Kota Manado Bapak Andrew Ango. Bapak, ini pastinya menjadi idaman seluruh wilayah lah Pak ya, daerahnya bisa maju sejahtera begitu. Bagaimana Bapak bisa mengkolaborasikan tentang kemajuan infrastruktur dan juga kesejahteraan masyarakat yang ada di Manado nih Pak? Tugas pemerintah mensejahterakan masyarakatnya. Dan infrastruktur ini ini kan suatu yang holistik saya bilang. Jadi infrastruktur ini harus mensejahterakan. Ya, contoh ya, saya bilang kan, sejahtera itu pendapatannya besar, ya. Biayanya kecil, serendah-rendahnya. Okay. Infrastruktur itu salah satu angkutan publik lah, contoh. Di Jakarta, dari Duku Atas ke Lenteng Agung, itu 3.000 loh. Yeah. Di Surabaya, Trans Surabaya itu yang pakai bus semua, dia sekali bayar 5.000. Dalam 2 jam dia bisa kemana saja. Di Manado sekarang ini satu rute angkot itu 6.000. Satu kali jalan ya? Satu kali jalan. Rute. Ya, dan itu juga angkot itu jalannya paling jauh, dia mungkin 15 kilo. Jadi kalau dia mau pindah, dia kali 2, 12.000. Jadi dengan biaya seperti itu, pasti masyarakat Kota Manado lebih kurang sejahtera daripada di Jakarta dan Surabaya. Sebagai pemerintah, kita harus berusaha bagaimana biayanya ini kan turun gitu, supaya dia lebih sejahtera. Jadi infrastruktur itu sangat penting untuk contoh tadi, mobilisasi warga kita harus perhitungkan bagaimana supaya lebih murah. Air bersih, kita harus pikirkan bagaimana supaya masyarakat terlayani dengan baik dan bisa lebih murah. Kan kalau dia harus bor sendiri kan, dia harus beli investasi. Lalu dia harus bayar listriknya. Belum kalau rusak dan sebagainya. Jadi kita harus bikin infrastruktur yang baik. Termasuk infrastruktur kesehatan juga ya Pak ya, pastinya ya, infrastruktur kesehatan sudah. Termasuk infrastruktur kesehatan. Karena kan kita masyarakat harus sehat untuk berproduksi. Untuk bisa produktif, benar. Nggak mungkin dia berproduksi secara maksimal kalau dia sakit-sakitan. Jadi masyarakat kita harus terdidik, inovatif, dan sehat. Agar supaya kita bisa bersaing dengan daerah lain dan negara lain dalam hal mensejahterakan masyarakat. Pak, yang menarik sekali nih Pak, ya, ketika kita berbicara dengan tantangan global yang ada saat ini ya Pak, ini menjadi tantangan di seluruh dunia begitu ya Pak ya, dengan ekonomi yang saat ini kacau, kondisi geopolitiknya seperti ini. Ini kan menjadi tantangan buat Bapak juga sebagai pemerintah di daerah. Ini langkah-langkah yang Bapak lakukan seperti apa Pak, supaya pembangunan ini bisa berkelanjutan nih Pak? Di balik tantangan ada peluang kan? Benar. Nah bagaimana Bapak bisa jeli melihat itu? Peluang ya. Jadi ya untuk kita sih buka konektivitas ya. Manado perlu membuka konektivitas. Manado ini dalam jarak yang maksimal sekitar 5 jam penerbangan udara, kita mencapai ekonomi yang besar di dunia. China itu yang kedua terbesar di dunia ekonominya. Itu dalam jarak terbang 3 jam sampai 5 jam. Manado Beijing kira-kira 5 jam. Manado Guangzhou 3 jam setengah. Manado Jakarta 3 jam. Dan ini yang ekonominya besar. Nah, jadi kita harus berusaha agar supaya uang yang beredar di sana bisa kita tarik, untuk mensejahterakan masyarakat kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Sebelum Covid, setiap tahun 200 juta warga China itu ke luar negeri. 200.000 ke Manado. Itu berarti 0,1%. Jadi kalau kita bisa mencuil 1% aja, 2 juta itu. Itu China aja, belum Jepang, belum Korea Selatan. Menarik sekali bagaimana Bapak bisa jeli melihat itu ya Pak, di tengah kondisi tantangan global yang saat ini sangat sulit begitu ya Pak ya. Artinya memang ya seperti itulah, pemerintah memang harus begitu jeli dalam situasi yang sangat sulit dengan kondisi geopolitik dan juga ekonomi di dunia saat ini. Lalu apa yang menjadi harapan Bapak dan atau ajakan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Manado Bapak? Untuk masyarakat Manado, pertama saya berharap jaga Kota Manado. Jaga Kota Manado. Kebersihan, keamanan, kenyamanan, fasilitas publik yang sudah dibuat pemerintah
dijaga, lalu kerja keras. Ekonominya besar, kalau masyarakat tidak kerja, dia tidak akan dapat juga bagian dari situ. Nah, nanti akan ada pendatang-pendatang yang akan datang, tapi mereka bekerja kan, kita menerima. Kan legal, yang penting legal kan, datang, mereka bekerja, meningkatkan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi etos kerja itu harus tinggi. Dan kalau sudah sukses jangan pindah Jakarta, harus stay di Manado. Kita harus berusaha. Saya berharap, saya bermimpi, contoh kota Manado itu harus host, menjadi tuan rumah, menjadi base dari perusahaan-perusahaan yang skala nasional, ya even internasional lagi saya mau ya. Ya siapa tahu Kompas mau pindah base di Manado, Diana, gitu ya, supaya Diana tinggal di Manado. Siap, belanjanya di Manado Town Square, bukan di Senayan City gitu. Karena kalau, dan itu saya berharap dukungan dari pemerintah pusat lah ya. Karena sekarang kan contoh large tax office itu di Jakarta. Jadi perusahaan itu kalau dia jadi besar dengan omset tertentu, keuntungan tertentu, kantor pajaknya dia lapor ke Jakarta. Jadi dia akan cenderung memindahkan headquarternya ke Jakarta. Jadi harusnya saya berharap pemerintah memberikan insentif perusahaan-perusahaan yang sekarang ngumpul di Jakarta itu bisa diberikan mungkin tax insentif supaya headquarternya menyebar di seluruh Indonesia. Ya saya berharap kebanyakan ke Manado lah ya. Iya, gitu. benar. Supaya direkturnya tinggal di Manado. Direkturnya belanja di Manado. Kalau sekarang kan kepala cabangnya yang belanja di Manado. Lalu sama karyawannya yang mungkin gaji UMP yang belanja di Manado. Direksinya belanja di Jakarta. Nah, saya berharap itu etos kerja yang tinggi, dan kalau sudah sukses tetap stay di Manado. Makanya saya harus membuat kota Manado indah, nyaman, supaya masyarakat stay di Manado. Dan itu menjadi janji Bapak ya, Manado akan menjadi kota yang maju dan sejahtera, dan jangan khawatir, investasi diharapkan bisa datang ke sana karena Bapak akan memfasilitasi ya Pak ya, dengan infrastruktur yang mendukung untuk jalan investasi, dan juga pastinya nanti untuk perizinan akan dipermudah ya Pak ya, supaya nanti kota Manado akan kaya akan investasi begitu. Bapak Wali Kota Manado, Bapak Andre Ango, terima kasih banyak sudah berbagi di Zona Inspirasi. Sukses dan sehat selalu ya Bapak. Terima kasih, sama-sama Diana. Dan saudara, demikian Zona Inspirasi kita pada kali ini. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.